Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Aldo, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Selasa 15 September 2020. Peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hidup kami tentunya tak lepas dari duka dan derita. Hari ini ketika kami merenungkan tentang kedukaan Bunda Maria, kami disadarkan bahwa di balik duka harus selalu ada cinta dan pengharapan yang berpusat padamu. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar ketika firman dibacakan, kami dapat merenungkannya dan menjadikannya kekuatan dalam menghadapi setiap kedukaan dan penderitaan yang kami alami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah Ibu Yesus dan saudara Ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di balik semua derita yang dialami, ada cinta dan pengorbanan dan harapan pada Allahnya. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Bunda Maria atau Bunda yang berduka cita. Dan dalam gereja disusunlah 7 kedukaan Bunda Maria. Tentunya duka Maria tidak hanya terbatas pada 7 kedukaan itu. Sepanjang hidupnya dilaluinya dengan penderitaan. Walaupun dia adalah Ibu Sang Juru Selamat kita. Mulai dari menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, kedukaan itu sudah dimulai dari sana. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengandung tanpa sentuhan laki-laki? Itu adalah derita. Belum lagi dia harus melahirkan Yesus di kandang Bethlehem. Harus lari ke Mesir, mendapatkan ramalan di bait Allah bahwa sebuah pedang akan menembus jiwanya. Menyaksikan bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Menyaksikan Yesus yang wafat. Dan harus memangku putra lunglai tubuhnya yang tak bernyawa lagi. Semuanya itu membuat Maria menjadi memang wanita atau bunda yang berduka cita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah lalu kedukaan itu, derita itu, masalah itu merenggut imannya, keceriaannya, merenggut cinta dan pengorbanannya? Tentunya tidak. Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut
perkataanmu. Ini adalah janji Maria, dan janji inilah yang menguatkan dia bahwa dalam setiap derita dia akan merasa dikuatkan karena ada Allahnya. Tentunya bagi Maria, sebagai seorang manusia, pasti dia juga merasakan mengapa Allah begitu membuat hidupnya menderita dalam setiap derita yang dilaluinya. Tapi Maria tidak berhenti di sana. Dia jauh lebih mendalam dalam permenungannya bahwa inilah jalan yang harus dilaluinya, Via Dolorosa. Kalau mau mengikuti Yesus, inilah jalan yang sesungguhnya. Dan Maria menunjukkan kepada kita semua bahwa kakinya tetap kuat untuk berpijak dalam jalan-jalan derita yang dilaluinya. Karena itu mengapa dalam Injil hari ini Yesus menyerahkan ibu terbaiknya bagi saudara dan saya untuk menjadi ibu kita, karena dialah yang akan memberikan teladan, dialah yang akan menjadi contoh bagaimana seorang harus mengikuti Yesus putranya. Inilah ibumu. Dan dari ibu inilah kita belajar banyak hal tentang ketabahannya, tentang pengorbanannya, tentang cinta kasihnya. Semuanya kita belajar dari seorang Maria. Karena itu, ketika kita merayakan atau memperingati Bunda Maria yang berduka cita, kita tidak diajak untuk larut dalam kesedihan, tetapi selalu tersenyum ketika derita itu datang. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Maria memberikan seberkas harapan kepada kita bahwa di balik setiap derita ada sukacita. Di ujung jalan Via Dolorosa selalu ada cinta ilahi yang menanti kita. Karena itu hari ini kita dikuatkan lewat pengalaman Maria untuk tetap tabah, sabar dalam mengalami, menjalani setiap derita yang datang dalam hidup kita. Karena semuanya harus kita lalui untuk sampai kepada kemenangan surgawi. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.